Sutra Teratai yang Menakjubkan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 5. Pendahuluan Sutra Teratai 4. Setiap hari kita selalu mengatakan bertobat dan bertekad. Benar, dalam pertobatan kita harus selalu introspeksi diri. Hal-hal yang telah dilakukan di masa lalu, bukankah kita harus dengan tulus mengakui segala yang pernah dilakukan? Setelah mengakui semuanya, apakah kita sudah memperbaiki batin dan perilaku kita? Apabila kita dapat memperbaiki semua itu, selain perilaku kita, apakah dalam hati kita selalu menumbuhkan pikiran bajik tanpa disertai penyimpangan dan pikiran jahat? Apabila kita sudah di tahap demikian, bila sudah mencapai tahapan ini, maka disebut pertobatan murni. Setelah pertobatan murni, maka kita semestinya berikrar. Kata berikrar ini kita harus sangat jelas memahami perbedaan yang sedikit saja pada arah antara yang baik dan buruk. Kita berikrar tanpa batas, memohon agar anggota keluarga kita mendapat sesuatu. Maka saya berikrar akan bervegetarian demi dia, atau berikrar akan melakukan kebajikan. Saya akan berikrar. Semua ikrar ini ada permintaannya. Berikrar karena adanya keinginan. Berikrar dengan mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Ikrar semacam ini adalah suatu ikrar yang menyimpang. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih. Barulah namanya berikrar. Kita harus selektif dalam berikrar. Kita memiliki banyak keinginan, jadi kita memiliki harapan yang tak terbatas dan tak kenal rasa puas. Penderitaan yang ada dalam hidup kita datang dari menginginkan sesuatu yang lebih banyak, menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tujuan semacam ini bisa dideskripsikan dengan pepatah lama. Gunung tinggi belum terhitung yang tertinggi, sebab nafsu keinginan manusia lebih tinggi daripada langit. Ini seperti mengatakan, apakah ini cukup? Tidak cukup. Tambah lagi. Apa sudah cukup? Belum cukup juga. Terus menerus seperti ini. Pikiran kita tidak pernah merasakan cukup tinggi. Selamanya tidak pernah cukup tinggi. Atau seberapa dalam. Selamanya tidak cukup dalam. Jadi, pikiran ini adalah jurang keserakahan tanpa dasar. Maka, kita hidup dalam keraguan. Kehidupan kita harus dibawa ke arah mana? Bagaimana kita menapaki jalan yang sudah kita jalankan? Kita tersesat. Berpikir apakah ini jalan yang benar untuk saya pilih? Apakah ada manfaatnya bagi saya? Kita tetap berdiri di sana dalam keraguan. Tetapi waktu tetap berjalan. Bukankah ini membuang-buang waktu? Sama seperti Sang Buddha membabarkan Dharma. Sebenarnya Sang Buddha membabarkan Dharma ketika begitu beliau mencapai pencerahan semua prinsip di alam bumi dan alam semesta. Sudah mulai membicarakan mengenai Dharma sejati. Karena beliau mengatakan, Avatamsaka. Avatamsaka adalah merupakan dunia batin Sang Buddha. Namun, akar semua makhluk hidup sangatlah tumpul sehingga mereka tidak mengerti mengapa akar bisa tumpul. Karena batin ini serakah, risau dan pikiran yang mengganggu sangatlah banyak. Makanya, dia tidak mampu untuk menghayati sampai kondisi itu. Makanya, biarkanlah Sang Buddha dengan waktu hingga 40 tahunan ini memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis. Kalian pikirkan saja, dalam kurun waktu 40 tahunan ini, apakah semuanya orang-orang pasti bisa? Sampai menunggu hingga hampir 40 tahunan. Waktu terus-menerus berlalu. Yang mampu berhubungan langsung dengan Sang Buddha, apakah mungkin bisa terhubung langsung dengan Sang Buddha? Mampu untuk memahami hati Sang Buddha. Jika mampu untuk menghayatinya, dengan cara ini melihat Buddha dan mendengar Dharma tidak akan sia-sia. Maka beliau akan bisa langsung mendapatkannya.
Namun, begitulah kita manusia, harus melalui upaya-upaya metode terampil. Tetapi apakah dari metode terampil ini kita dapat benar-benar menyadari berapa banyak waktu yang telah terbuang? Ketika Buddha masih di dunia, beginilah beliau memulai, yakni memasuki Lian Fa Hua atau Sutra Teratai tanpa diucapkan. Saat ini ketika Buddha hendak mulai berbicara, beliau terlebih dahulu masuk ke dalam samadhi makna tanpa batas, kembali ke hati Buddhanya. Di antara momen itu, bagaimana cara menghapus metode terampil, bagaimana cara segera menariknya kembali agar berubah menjadi jalan sejati. Karena itu disitulah memancarkan cahaya. Sebenarnya pada saat itu adalah Lian Fa Hua, Sutra Teratai tanpa diucapkan. Bukan dengan kata-kata yang diucapkan, melainkan dunia batin, di mana semua saling memandang dari hati ke hati. Hingga akhirnya ketika Buddha sungguh hendak membabarkan Dharma sejati, 5.000 orang pun meninggalkan tempat duduk dan mundur. Coba kita pikirkan, itu terjadi pada saat Buddha masih hidup di dunia. Jadi ketika melihat orang-orang itu begitu baru mau mulai membabarkan jalan yang sesungguhnya, 5.000 orang memilih meninggalkan tempat. Hati Buddha tentu saja sangat sedih. Namun demikian, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Karena memang akar batin mereka belum matang. Beliau mampu menerima. Ya sudahlah, biarlah mereka mundur. Sebab yang tersisa adalah mereka yang mampu menerima. Apakah benar bisa menerima? Mari kita renungkan lagi. Setelah Buddha melihat semua orang mendengar Dharma, lalu di jalan Bodhisattva duniawi ini, yang bertugas menyelamatkan dunia. Sebenarnya ada berapa banyak orang? Bahkan tidak ada yang berani maju dan berkata, "Saya berani memikul tanggung jawab." Dalam keadaan yang tanpa pilihan seperti itu, bukan sebagai manusia biasa. Di zaman kita sekarang, bahkan pada zaman Buddha masih ada di dunia. Ketika Buddha sendiri yang membabarkan Dharma, apakah sungguh dapat membangkitkan hati setiap orang, memahami hati Buddha, lalu benar-benar terjun ke tengah masyarakat? Itu memang bukanlah hal yang mudah. Sekarang kita berbicara tentang kita manusia di zaman modern, karena berada di keadaan yang tanpa pilihan meskipun kita belajar Buddhisme. Apakah mau memilih jalan kendaraan kecil atau kendaraan besar? Apakah hanya ingin menyelamatkan diri sendiri atau sekaligus memberi manfaat bagi orang lain? Dalam praktek spiritual pun juga berada dalam kondisi tanpa pilihan. Inilah sebabnya kita bisa kehilangan hati sejati. Lalu terus berputar dalam 6 alam, berputar dalam siklus kelahiran dan kematian. Penyimpangan yang amat kecil memisahkan menuju ke arah jalan yang benar atau salah. Keinginan tak habis-habisnya adalah dikarenakan tiadanya kepuasan. Tidak tahu membuat pilihan berakibat waktu berlalu begitu saja. Kehilangan batin sejati dan berputar-putar dalam samsara. Disinilah kita seharusnya bertobat. Sebenarnya tidak begitu sulit mengembangkan sebuah niat pikiran kita yang penuh cinta kasih. Kita tidak perlu bagaimana membangkitkan tekad. Sebuah niat pikiran kita yang penuh cinta kasih, tekad ini adalah hati kita harus murni. Yang salah tidak tahu, dulu sudah salah. Sekarang mulai harus membersihkan hati dan merubah diri. Harus segera mengubah sikap dalam kehidupan. Sikap kita dalam kehidupan segera diubah. Dengan demikian sudah benar, ini adalah membangkitkan tekad agung. Katakanlah, hanya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bisa mengembangkan hati cinta kasih ini, maka kamu setiap saat dalam kehidupan sehari-hari tiada kesalahan lagi. Di dalam naskah Pantangan Membunuh dari Master Lien Chi, ada bagian ini. Ada artikel menikmati berkah pada kehidupan selanjutnya. Dia mengatakan, di kota Suzhou ada seorang pria bernama Wang Talin.
Ia biasanya suka berdana dan senang berbuat kebajikan, terutama saat melepas makhluk hidup. Sangat melindungi makhluk berjiwa. Terkadang kalau melihat anak-anak sedang bermain, mengadu jangkrik, menangkap serangga bermacam-macam, meskipun itu hanyalah makhluk berjiwa yang sangat kecil, ketika anak-anak sedang bermain, kalau Wang Talin ini melihatnya, ia akan dengan penuh kasih memanggil anak-anak itu, lalu menyampaikan tentang kebenarannya untuk anak-anak itu, supaya anak-anak bisa mengerti untuk menyayangi makhluk berjiwa ini. Bahkan dia juga bisa menggunakan uang ataupun menggunakan permen berbagai macam, menjalin jodoh baik dengan anak-anak ini, menasehati anak-anak jangan menyakiti makhluk berjiwa. Ini seperti pembelajaran di lahan terbuka. Semua anak-anak di desa itu sangat senang kepadanya. Semua orang tua dan sesepuh di desa itu sangat berterima kasih padanya. Terima kasih padanya karena memberikan pengajaran kepada anak mereka. Setiap orang memiliki batin, welas asih dan cinta kasih. Dengan sendirinya dapat mengerti untuk berbakti. Beliau adalah seseorang yang dihormati oleh semua orang. Ketika berusia 61 tahun, tiba-tiba terserang penyakit berat. Semua dokter mengatakan, Anda sudah saatnya mempersiapkan pemakaman. Dalam periode ini, tiba-tiba terdengar suara dengan sangat jelas. Suara itu berkata, karena Anda sering melepaskan makhluk yang tertangkap, dengan maha welas asih menyayangi semua makhluk, juga setiap saat membujuk orang lain untuk melepas makhluk tertangkap. Kewelas asihan demikian, secara tidak sadar, telah mengakumulasi banyak jasa kebajikan yang membuat usia dan berkah Anda dapat diperpanjang pada kehidupan ini. Maka Wang Talin ini hidup sampai umur 97 tahun dengan 5 generasi garis keturunan di dalam rumah yang sama. Beliau meninggal tanpa didera penyakit. Bayangkan, beliau tidak meminta apapun, hanya sebersit niat batin penuh cinta kasih, penuh welas asih, menyayangi seluruh makhluk hidup. Dan beliau tidak melakukan sendiri, tetapi juga mengajak orang lain, dimulai dari anak-anak sampai seluruh desa, sehingga beliau mendapat tambahan berkah dan usia. Lihat, sikap batin kita ini sedemikian penting. Maka kita mengatakan harus membangkitkan ikrar dan melimpahkan jasa. Membangkitkan ikrar dan melimpahkan jasa. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Kami bertobat dengan sepenuh hati. Kami, para murid sekalian dan semua makhluk, semenjak masa tanpa awal dulu sampai sekarang, telah kehilangan batin sejati, berputar-putar dalam samsara. Pendahuluan Sutra Teratai. Kita semua telah jauh tersesat dari hati yang sejati. Kini yang ada hanyalah keinginan untuk meminta, berdoa dan membuat permohonan. Namun sesungguhnya hati yang sejati itu sendiri adalah cinta kasih. Hati yang sejati adalah tekad agung yang tiada batas. Bila kita memiliki kasih sayang, kasih yang besar, itulah tekad agung. Namun karena hati kita telah tersesat, maka kita terus berputar dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Rintangan karma dari 6 akar indera adalah tak terhingga dan tiada terbatas, membuat kendaraan Buddha yang sempurna dan menakjubkan menjadi sulit untuk dipahami. Semua yang diharapkan menjadi tidak terpenuhi. Pendahuluan Sutra Teratai. 6 akar indera muncul karena hati kita dipenuhi keserakahan terikat pada 6 ikrar indera. Ketika 6 ikrar bersentuhan dengan 6 objek, maka timbullah 6 kesadaran. Dari sinilah lahir banyak keinginan dan nafsu, sehingga tekad yang lahir pun penuh dengan keserakahan, tak terhingga dan tiada berbatas, membuat kendaraan Buddha yang sempurna dan menakjubkan menjadi sulit untuk dipahami. Dharma ini begitu luhur, mampu membawa kita kembali pada hakikat sejati. Tetapi kita selalu merasa menakjubkan menjadi sulit untuk dipahami. Semua yang diharapkan menjadi tidak terpenuhi.
Kita hanya sibuk meminta dan berdoa, berharap segala permohonan terkabul, padahal hidup ini sendiri telah mengajarkan. Dari 10 hal yang dihadapi dalam hidup ini, ada 8 atau 9 hal yang tidak berkenan. Karena kita telah tersesat, yang kita inginkan sebenarnya terlalu banyak. Itu sebabnya semua yang diharapkan menjadi tidak terpenuhi. Kami sekarang memberi penghormatan pada sutra teratai. Dengan akar kebajikan ini, kami mengucapkan secara terbuka akan kegelapan dan kejahatan kami. Segala dosa berat tak berbatas yang diciptakan oleh 3 karma pada masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang, semuanya akan terhapus. Pendahuluan Sutra Teratai. Kami sekarang memberi penghormatan pada Sutra Teratai. Kita mulai sekarang dapat menerima Sutra Teratai yang menakjubkan. Buddha sudah mulai langsung menunjuk pada jalan sejati yang memperlihatkan batin manusia dan sifat hakikinya. Jalan sejati ini tidak lain adalah jalan bodhisattva. Jadi kita harus menghargai. Ketika kita melafalkan pendahuluan Sutra Teratai, kita bersujud kepada setiap kata. Setiap kata adalah mustika. Jadi kita harus sangat tulus dan bersungguh hati mendalami kondisi batin Buddha. Bukan hanya melafalkan sutra, namun juga harus menghayatinya. Apakah sudah kita lakukan atau tidak? Apakah kita sudah mencapai kondisi batin Buddha? Jadi, baik kita memberi penghormatan atau melafal sutra makna tanpa batas atau melafal sutra teratai. Dengan akar kebajikan ini, kami mengucapkan secara terbuka akan kegelapan dan kejahatan kami. Jika kita mendalami sutra, perlahan-lahan memupuk akar kebajikan kita. Akar kebajikan terus-menerus bertumbuh. Ini disebut sebagai menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Akar kebajikan terus-menerus bertumbuh, maka kita dapat mengungkapkan secara terbuka akan kegelapan dan kejahatan kami. Ini disebut pertobatan. Kita selalu melakukan kesalahan karena kegelapan batin kita. Kita harus terus-menerus bertobat secara terbuka. Kesalahan telah dilakukan. Kita harus segera memperbaikinya. Setelah kita memperbaikinya, kita tidak perlu takut orang lain mengetahui kesalahan masa lalu kita. Hanya begini, kita baru bisa bersih. Inilah yang disebut pertobatan secara terbuka. Itu sudah berlalu. Saya tidak akan berani mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah pertobatan. Segala dosa berat tak terbatas yang diciptakan oleh 3 karma pada masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang. Ini adalah masa lampau. Karma yang telah diciptakan pada masa lampau ataupun batin kita sekarang tidak dijaga dengan baik, sehingga menimbulkan sebersit pikiran yang tidak benar, ataupun pikiran menyimpang, ataupun pikiran jahat. Asalkan muncul satu niat pikiran tersebut, maka kita harus segera bertobat. Jadi, masa lampau, masa sekarang. Masa lampau telah berlalu. Jika pada masa sekarang terdapat kesalahan, kita harus segera menghentikannya, terutama pada masa mendatang. 3 karma kita harus segera mengubah arah. Mulut harus sering berucap kata-kata yang baik. Tubuh harus mempraktekkan tindakan baik. Pikiran harus selalu berpikir tentang hal-hal baik. Oleh karena itu, yang sudah terjadi pada masa lampau sudahlah berlalu. Masa sekarang ini 3 karma kita janganlah menciptakan karma jahat lagi. Jika kita menciptakan karma jahat lagi, segala dosa berat tak berbatas. Dosa akan sangat berat. Jadi kita telah berubah. Maka segala dosa berat tak berbatas yang diciptakan semuanya akan terhapus. Tubuh dan batin menjadi murni. Rintangan dari delusi terhapus. Berkah dan kebijaksanaan memperagung diri dan benih murni tumbuh berkembang. Pendahuluan Sutra Teratai. Tubuh dan batin menjadi murni, rintangan dari delusi terhapus. Batin kita sangat leluasa. Meskipun pada masa lampau saya pernah melakukan kesalahan, namun saya sudah menceritakannya.
Setelah menceritakan, orang hendak mengatakan apapun, saya akan tetap sangat leluasa. Saya tidak takut orang mengkritik saya, karena aku sendiri yang mengungkapkannya. Saya sudah mengubahnya sekarang. Jadi, tubuh dan batin menjadi murni, tidak akan ternoda lagi. Kegelapan batin tidak akan kembali lagi. Maka batin telah menjadi murni. Rintangan dari delusi terhapus. Kegelapan batin kita sepenuhnya telah terhapus bersih. Secara alami, berkah dan kebijaksanaan menghiasi diri kita. Benih murni tumbuh berkembang. Sebab dan kondisi yang baik terus datang tanpa henti. Orang baik berkumpul bersama orang baik, saling mendukung dan menyempurnakan, sehingga benih murni tumbuh berkembang. Apa yang kita lihat, tidak ada yang dapat mencemari batin kita. Apa yang kita dengar, semuanya adalah kata-kata baik. Dan orang-orang yang bersama kita juga orang baik. Meskipun ada orang yang berniat jahat kita, di sekitar kita juga ada banyak mitra bajik. Mungkin saja kekuatan kita lebih besar, hingga saat mengubah orang-orang yang tadinya berpandangan keliru, membawa mereka masuk ke jalan yang benar. Karena itu, ikrar harus dijalankan dengan sepenuh hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melatih pikiran dengan baik. Semua sikap dan perbuatan harus diarahkan pada pemurnian batin. Bila batin sudah murni, tanpa memohon pun, segala harapan luhur akan terwujud dengan sendirinya. Sebab kehidupan yang alami itu adalah memberi manfaat bagi sesama. Kehidupan yang alami itu adalah mendidik sesama. Maka inilah yang disebut ikrar tanpa ikrar, yaitu ikrar agung. Karena itu setiap orang hendaknya lebih bersungguh hati.